Karena saya bisa hidup sebagai single parent, menghidupi 2 anak dan merawat orang tua dari hasil laundry ini. Iya. Intinya bisnis laundry bukan bisnis yang mahal untuk dimulai. Dari dulu istilahnya buat makan susah, sekarang bisa sekolahkan anak-anak. Terima kasih sekali untuk Asri dan Pak Apik. Bisnis laundry itu lebih baik daripada kamu kerja di pabrik orang. Pak Apik, Bu. saya harus bilang apa? Apa-apa, Bu. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Nganjuk, tepatnya di daerah Prambon. Ya, jadi kalau teman-teman pernah tahu daerah Nganjuk, daerah Prambon ya, boleh komen di sini. Nah, kali ini spesial banget kita hadir di tempatnya pengusaha laundry di daerah yang Prambon, di pinggir lagi, ke pinggir lagi. Semangat juangnya luar biasa, seorang ibu rumah tangga dan sekarang punya bisnis laundry. Nanti akan bercerita bagaimana beliau menjadi single parent, membesarkan anak-anaknya dari bisnis laundry, apa sih yang sudah dihasilkan. Beliau cerita banyak banget, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat teman-teman, inspirasi bagi teman-teman, terutama yang sering DM ke saya di Instagram maupun komen di TikTok, komen di YouTube terkait, wah bisnis saya sepi, bisnis saya di dalam gang, bisnis saya nggak yang harus di ruko pinggir jalan. Nah, nanti kita mungkin bisa dapat banyak insight, banyak inspirasi dari beliau, Bu Dewi namanya, terkait bagaimana beliau membangun bisnisnya hingga sekarang saat ini. Nah, beliau pun saat ini kondisinya kemarin kena musibah kecelakaan, makanya saya khusus datang ke Nganjuk ini untuk ya diskusi dengan beliau, mungkin kita bisa kolaborasikan dan sebagainya. Nanti kita ngobrol panjang lebar ya dengan beliau. Oke, tanpa panjang lebar, beliau ada di samping saya. Ini Bu Dewi. Iya Pak Apik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, ini adalah Bu Dewi, owner dari Ara Laundry. Iya Pak Apik. Boleh, karena sudah ada di depan kamera, monggo perkenalan diri dulu aja. Oke, nama saya Ibu Dewi dari Ara Laundry Prambon Nganjuk. Saya memulai bisnis laundry 5 tahun yang lalu. Dari mulai 1 mesin cuci dan 1 setrika listrik waktu itu Pak. Belum punya yang namanya boiler, belum kenal boiler ya. 1 setrika listrik. Itu saya dari mulai sampai 6 bulan akhirnya saya bisa beli boiler. Karena meskipun saya tinggal di gang, ternyata peminat dari laundry yang saya awali saya buka itu cukup banyak. Karena waktu itu belum musim antar jemput gratis, saya sudah antar jemput gratis. Terus ada lagi servis yang saya berikan itu, kalau ada baju sobek saya jahitkan free, kancing lepas saya jahitkan juga free. Dari situ pelanggan mulai tertarik. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa menambah mesin dari 1 menjadi 1 menjadi 1 lagi, sampai akhirnya sekarang punya dryer yang dulu bagi saya mustahil karena bagaimana di gang bisa berkembang. Ternyata gang kecil bukan kendala nggih Pak Apik. Tekad untuk teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis laundry tapi kondisinya nggak di jalan raya lah, di gang buntu lah, jangan berkecil hati.
terus berusaha, terus tekun, jangan patah semangat intinya. Kadang saat kita awal-awal buka rame karena kita ada promo, tapi setelah promo selesai laundry sepi. Itu kita harus punya terobosan baru lagi. Bagaimana kita menarik pelanggan dengan promo itu kan nggak harus dengan harga yang ugal-ugalan Pak Apik. Dengan promo yang kecil tapi sering. Misalkan potongan harga nggak harus 50% dari 10%, 12% sesuai momen. Kadang 8, bulan 8 berarti ada potongan lagi 8%. Kalau saya seperti itu. Karena mungkin teman-teman laundry yang kecil itu kalau mau memberikan diskon besar-besaran masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai bisnis laundry, khususnya bagi saya laundry adalah bisnis anti rugi. Anti rugi. Kok bisa gitu, Bu? Iya, pemikiran saya gini, sebelum saya buka laundry saya penjual makanan, Pak Abi. Oh, penjual makanan dulu. Jual makanan. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2018. Oke, sudah jual makanan. Sudah jual makanan. Makanan itu kalau rame kita seneng labanya banyak, tapi pas sepi kita bingung untuk apa makanan ini dijual besok nggak mungkin. Tapi kalau laundry, misalkan sepi, ada sepinya, kita nggak khawatir, listrik kita nggak berkurang, deterjen, parfum kita masih utuh, begitupun dengan plastik packing masih utuh. Kita masih bisa sambil menunggu kembalinya pelanggan yang mungkin surut, kita berinovasi lagi, membuat promo apalah, membuat servis apalah yang bisa mendatangkan pelanggan lagi. Benar-benar bisnis anti rugi bagi saya, karena saya bisa hidup sebagai single parent, menghidupi 2 anak dan merawat orang tua dari hasil laundry ini. Iya. Bisa memperbaiki ekonomi keluarga juga dari laundry. Jadi bagi pemula jangan takut, jangan khawatir kalau mau mulai laundry, dan nggak harus dengan langsung yang wow puluhan juta aja Pak. Dari kecil misalnya belum punya setrika uap, bisa memakai listrik dulu. Nanti kalau pelanggan sudah mulai berdatangan, masuk, ada prospek kedepannya lebih dari kapasitas yang kita targetkan, bisa baru beli boiler. Nggak harus beli mesin cuci yang mahal. Mesin cuci yang rumah tangga kapasitas 10 kilo itu pun sudah bisa digunakan. Intinya bisnis laundry bukan bisnis yang mahal untuk dimulai. Itu saya. Siap. Terima kasih Bu Dewi sudah bercerita bagaimana beliau membangun bisnis laundry-nya. Bahwa sebelumnya beliau punya usaha makanan, tapi tadi ada plus minusnya ya. Semua bisnis pasti ada plus minusnya. Tadi kalau makanan, tapi kalau pada waktu rame memang profitnya oke. Tapi pada waktu sepi nanti ya pasti basi dan sebagainya. Kalau laundry kan deterjen aman, nggak basi. Parfum malah wangi terus malah, misalnya kayak gitu. Listrik pun aman. Listrik aman, nggak ada masalah dan sebagainya. Makanya saya menyebut bisnis laundry, bisnis anti rugi. Wih, bisnis laundry, bisnis anti rugi. Tinggal bagaimana teman-teman mengelola biar untungnya lebih dan bisa bertahan terus ya, sustain seperti harus, itu. Nah, jadi 2018 itu habis bisnis makanan terus tiba-tiba ke laundry itu karena apa, Bu? Itu karena ada teman saya, teman saya yang sudah dari Kediri sudah buka laundry. Ngasih masukan gini, Mbak, jual makanan banyak risiko. Jenengan mau saya kasih tips bisnis yang anti rugi. Waktu itu gitu. Masa ada ya bisnis anti rugi? Ada. Sampean belum pernah main ke rumah saya sekarang buka laundry. Coba main, lihat. Nanti saya ajari caranya mengerjakan, caranya merekrut pelanggan. Seperti itu, iya. Sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan beliau. Siapa Bu itu? Ibu Sugiyati dari Ngura. Oh, Bu Sugiyati dari sampai Ngura. Sekarang masih. Malah kata Bu Sugiyati, beliau kalah sama saya. Oh iya? Beliau masih pakai setrika listrik. Saya sudah pakai uap. Beliau masih jemur, saya sudah pakai dryer. Iki murid kok mengalahkan guru katanya gitu ya. Itu
tahun 2019 saya sudah mulai istilahnya mulai lancar pelanggan orderan. Beliau masih stagnan di situ. Loh Bu, jenengan guru saya loh Bu. Kenal di mana Bu kalau boleh tahu dulu dengan Bu Sugi? Tetangga ibu saya asli Kediri Pak. Asli Kediri, Guras itu. Guras itu ya, tetangga ibu saya. Terus dapat informasi Ibu harus berubah ke setrika uap, harus pakai mesin pengering, itu dapat dari asli. Wes. Dulu saya masih cuma bisa cuci dan setrika sebelum kenal asli. Terus waktu itu pertama saya ikut seminar asli itu di Batu. Di Hotel Front One kalau enggak salah. Dari situ waktu itu saya dapat door prize, daftar member gratis Pak Apik. Iya, terus saya masuk ke situ, masuk member dari setahun. Loh, ternyata di sini saya menjadi pandai. Ada caranya menghilangkan noda jamur yang selama ini sudah pakai chemical yang di pasaran itu nggak bisa. Dari asli ternyata teman-teman memberi solusi yang simple, yang selama ini nggak terbayang. Itu dari asli. Dari asli pula selain ilmu, saudara saya di mana-mana ada. Saat saya tertimpa musibah seperti sekarang, rangkulan mereka, dukungan dan bantuannya itu benar-benar tidak pernah saya bayangkan Pak Apik. Padahal saya cuma member biasa, tapi dari DPD Jatim merangkul seperti keluarga. Dari pusat Pak Apik pun berkenan untuk mengunjungi saya. Terima kasih asli, terima kasih Pak Apik. Monggo teman-teman yang belum gabung asli, yang mau buka laundry, tidak usah khawatir, tidak harus dengan modal yang puluhan juta. Yang penting satu, niat dan tekun. Tekun dan niat. Selagi niat kita masih kuat untuk berusaha, insya Allah jalan rezeki tetap terbuka. Satu lagi Pak Apik, jangan menutup diri. Harus bisa membaur. Kalau bisa punya komunitas dari dulu, istilahnya buat makan susah, sekarang bisa sekolahkan anak-anak. Terima kasih sekali untuk Asri dan Pak Apik. Siap, sama-sama Bu. Jadi Bu Dewi juga udah bercerita bagaimana beliau membangun awal seperti apa, terus tadi kan beliau mengulang-ulang terkait single parent. Itu dari kapan, mohon maaf Bu? Saya single parent dari 2016. 2016. Iya. Waktu itu anak pertama saya masih 9 tahun dan yang yang kecil itu 3 tahun. Sampai sekarang berarti 2016 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun berjalan. Dan dari 2018 akhir sampai sekarang semua kebutuhan alhamdulillah tercukupi dari laundry. Luar biasa. Cuman ya itu Pak Apik, namanya orang bisnis ada naik turunnya. Jadi ketika turun jangan kita istilahnya takut dan mundur. Kalau saya langsung membaur ke teman-teman yang seprofesi. Mbak, Pak, ini bagaimana? Jangan malu bertanya, intinya. Jangan malu bertanya. Saya selalu menjalin silaturahmi dengan yang sekitar sini, sekitar Prambon, Kediri yang terdekat. Saya sering main untuk sharing. Karena tuntutan ekonomi, tapi juga sekarang sudah menjadi profesi yang tidak ingin saya tinggalkan. Bahkan untuk anak-anak pun dari dini sudah saya treatment. Bisnis laundry itu lebih baik daripada kamu kerja di pabrik orang ataupun kamu ngikut di kerjaan tempat orang lain. Kalau bisnis laundry itu kamulah ownernya, kamulah bosnya. Anak-anak saya sudah bisa membantu. Misalkan untuk cuci sepatu yang kecil itu bisa. Sering melihat saya treatment sepatu, bisa Pak Apik. Jadi bagi saya laundry is my life. Asik, it's my life.
bercerita juga terkait perjalanan hidup Bu Dewi tadi, dan sekarang anak-anaknya juga mulai bertumbuh. Yang menarik adalah ini di dalam gang kecil, mobil juga nggak bisa masuk. Terus tapi omsetnya lumayan oke. Bu, omsetnya nggak boleh tahu berapa Bu? Rata-rata per hari? Sekitar 200.000 per hari. Kalau weekend bisa lebih Pak. Bisa lebih, bisa 300 ribuan mungkin bisa, lebih ya. Iya, bisa. Berarti rata-rata kalau di sini orang nyuci apa Bu? Cuci lipat kah? Cuci setrika atau mungkin karpet? Cuci lipat itu kalau musim hujan rame sekali Pak. Oke, cuci lipatnya. Iya. Berapa harganya di sini? 4.000 per kilo cuci lipat. Berapa lama selesai? 2 hari. 2 hari. Cuci lipat 2 hari ya. Karena pengeringnya cuma 1 ya. Iya, pengeringnya baru 1. Terus? Kalau musiman itu menjelang puasa itu karpet sama mukena yang berjamur itu full. Itu ya. Itu spesialis anti noda ya. Di sini? Di sini. Wih, keren. Dengan harga yang miring tapi kualitas bisa. Berapa memang Bu kalau cuci mukena yang ada jamur-jamurnya? Saya mukena berjamur itu mulai dari 15.000. 15.000 jamur hilang? Full jamur itu. Wih, keren. Full jamur. Full jamur hilang? Full jamur hilang. Siap. Mulai dari 15.000. Oke, jadi cuci lipat ada. Laundry kiloan berapa Bu? Laundry kilo kalau cuci setrika 5.500. 5.500. Iya. Memang sekitar sini berapa Bu? 5.000. Oh, 5.000. Iya. Paling mahal ya? Paling mahal. Berani ya. Dan ada pelanggannya? Ada pelanggannya. Banyak. Rata-rata itu dari pegawai kantor yang pergi pagi pulang sore itu kan biasanya nggak sempet untuk melakukan cuci setrika. Itu seminggu bisa 2-3 kali 1 orangnya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan sudah tahu harga jual, sudah tahu konsep laundry-nya, ternyata orang di sini juga kenal cuci lipat ya. Cuci lipat ya. Karena orang Jawa, apalagi di Nganjuk itu masih banyak orang taunya cuci setrika. Kalau habis cuci harus setrika, tapi karena ya itu tadi berkumpul dengan orang-orang yang positif seperti di asosiasi laundry asli tadi, beliau akhirnya dapat ilmu, oh ternyata ada loh pekerjaan yang namanya cuci lipat, serapi seperti di setrika. Profitnya lebih gede, meskipun harganya agak murah, tapi profitnya lebih besar. Lebih besar cuci lipat dibanding cuci setrika. Iya. Siap. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan, mohon maaf ya, di dalam gang seperti ini, pelangnya kan di luar 100 meter masuk ke dalam. 100 meter dari kalau mobil aja harus jalan kaki di depan misalnya. Terus di sini terus pelangnya juga kecil gitu, arah aja nggak kelihatan kehalang pohon-pohon. Nah, ini gimana biar pelanggan mau datang ke sini atau ibu yang antar jemput rata-rata? Dari saya ada fasilitas antar jemput gratis. Oke, itulah yang jadi kekuatan ya. Andalannya di situ. Andalannya di situ. Waktu 2019 itu belum musim antar jemput, itu masih berbayar yang lain-lain. Tapi saya berani antar jemput gratis. Bahkan untuk pelanggan tertentu, pelanggan yang saya anggap VIP itu malam jam 7, setengah 8 itu telepon WA saya, Bu mohon diambil cuciannya sudah full. Saat itu saya ambil langsung. Itu fasilitas yang saya andalkan, antar jemput. Untuk pelanggan tetap, pelanggan VIP, saya kasih bonus seperti itu Pak Apik, untuk mempertahankan kelanjutan untuk mereka berkelanjutan jadi pelanggan ya. Iya, seperti itu. Oke, itu berarti antar jemput. Nah, sebelum itu kan mereka berarti udah kenal ya Bu. Nah, cara mengenalkannya gimana? Kebanyakan itu pelanggan saya dari teman-teman wali murid anak-anak saya, sama guru-guru. Terus akhirnya dari pihak sekolahnya pun masuk, mulai seragam drum band, terus seragam ekstra sepak bola apa itu akhirnya masuk ya. Untuk pertama masuk saya pasti kasih fasilitas lebih dari harga sama waktu pengerjaan. Saya percepat. Akhirnya banyak pelanggan. Iya. Kalau secara kilogram berapa kilo Bu berarti per hari rata-rata? 50-60. 50-60 kilo per hari. Iya. 50-60. Aduh, di dalam gang keren banget. Siap. Oke, nah rencana pengembangan berikutnya apa Bu? Dengan kondisi yang ada seperti itu, harapan Ibu sendiri apa sih? Harapan saya sebetulnya pengen punya tempat selain yang di gang ini. Oke, Ibu sudah ada inceran tempatnya? Belum berani mengincar karena harganya mahal. Oh iya, harga mahal menurut Ibu berapa sih? Di sini gitu? 1 tahun itu sudah 9-10 juta. Kalau yang di jalan depan itu, kalau di jalan raya lebih.
mulai dari 15 jutaan. Ya itu. Terus dari harga yang mahal itu saya berpikir daripada sewa tempat, sementara untuk nambah alat biar nanti pengerjaannya lebih cepat. Nambah alatnya apa kira-kira Bu yang dibutuhkan? Dryer sama mesin Pak, saya perlu tambahan. Kalau waktu weekend itu cucian masuk bareng-bareng, kalau cuma 2 mesin kan? 2 mesin cuci. 2 mesin cuci. Kurang cepat. Waktunya estimasinya tidak bisa sesuai. Kalau mesin pengeringnya juga butuh juga? Iya, butuh satu lagi. Itu sudah planning. Kedepannya itu Pak Apik. Kemarin masih menyiapkan tempat yang di belakang itu, tempatnya sudah alhamdulillah selesai tersedia walaupun belum sempurna. Itu pun juga dari hasil laundry. Saya bekerja sama dengan BRI, mohon maaf, bukan mempromosikan, tapi dari situ ya saya diarahkan, Bu, tambah amunisi mesin Bu, ngambil lagi seperti itu karena jenengan angsurannya bagus, tidak pernah telat. Cuman dari nyuci ternyata bisa. Cuma dari hasil buruh nyuci ternyata saya bisa. Itulah jadi rumah ini katanya. Jadi rumah ya, jadi tempat yang usaha di belakang. Itu juga dari situ. Jadi Ibu kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga, dengan 2 anak dan 2 orang tua di Kediri. Oh iya, dari Ibu semua ya? Sudah sepuh-sepuh, walaupun saya nggak menunggui, tapi untuk keperluan obat, terus belanja apa, saya yang membantu. Alhamdulillah. Doa orang tua. Doa dari orang tua yang bisa membuat saya jadi berkembang seperti ini Pak Apik. Selain kerja keras juga. Jadi kalau sekarang gimana Bu? Kan kondisinya Ibu kan nggak bisa bekerja dan sebagainya. Karyawan ada Bu yang mengerjakan? Karyawan yang tetap cuti melahirkan. Saya punya karyawan pocokan. Pocokan itu kalau borongan ya. Kalau ada kerjaan dia datang. Ada kerjaan saya panggil, kalau nggak ada saya liburkan. Sementara saya sakit ini, kan orderan belum bisa stabil Pak Apik. Karena antar jemputnya, iya. Jadi nunggu yang nganter ke sini. Kalau yang nganter jemput saya kan nggak ada. Terus pelanggan nggak mau datang ke sini? Datang. Oh datang ada. Datang ada. Tapi ada juga yang minta sementara libur karena nggak bisa nganter. Tapi pelanggan tahu ya Bu kalau posisi laundry yang di sini? Tahu. Mereka tahu ya. Tahu Pak Apik. Kalau ini dipermak terus dikasih mesin-mesin gitu ngadep ke depan itu, pelanggan datang. Harusnya iya Pak. Harusnya iya. Gue mau kayak gitu. Mau Pak Apik. Mau banget. Oke Bu, jadi kami sudah berdiskusi dengan tim Apik Manajemen kemarin sebelum kita kesini maupun tadi pagi sebelum datang ke sini. Saya menceritakan kondisi Ibu seperti apa dan kami pengen ada dampak positif lah bagi Ibu dan mungkin ini bisa ditularkan ke laundry-laundry yang lain yang memang butuh dikembangkan lagi. Kalaupun memang membutuhkan seperti itu, kami siap bantu Bu. Jadi kami dari Apik Manajemen siap memberikan permak laundry di sini. Terima kasih banyak Pak Apik. Jadi kita nanti akan kalau memang butuh untuk mesin cuci bed cover kan butuh ya Bu? Iya. Kita siapkan 1 mesin cuci bed cover dari Samsung 16 kilo. Terus kita ubah tampilan ini. Iya. Terus banner-banner kita ubah, di depan kita ubah, desain-desain kita ubah. Terus ada pendampingan dari Apik Manajemen nanti selama 6 bulan. Iya. Jadi kita dampingin, terus kita bisa diskusi di grup, terus nanti ada perlengkapan seperti deterjen, parfum, dan sebagainya yang memang kita kasih ke Ibu. Saya malah rencana ruang tamu ini mau saya jadikan workshop. Pas, ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan dan amin.
Okay. Saya rencananya gitu, soalnya kalau ke belakang kan pelanggan nggak bisa melihat langsung. Okay. Kalau di depan di ruang tamu sini kan terbuka Pak Apik. Okay. Orang datang langsung lihat, Yes. Orang datang langsung lihat. Nanti salaman aja Bu, kita langsung yang mengeksekusinya. Amin. Terima kasih Pak Full Apik. dari Apik Manajemen. Terima kasih sudah dibantu, sudah dirawui, disupport, digandeng. Siap, mudah-mudahan dalam sebulan ke depan tim sudah datang ke sini, Amin. kita permak Bu. Amin. Terima kasih banyak Pak Apik. Sami-sami. Terima kasih Apik Manajemen. Okay. Semoga yang diberikan kepada saya dan keluarga diterima Tuhan dan diberikan imbalan yang lebih-lebih. Kesehatan, kelancaran rezeki, usahanya juga tambah maju. Amin. Keluarganya Pak Apik sehat semua. Amin Bu, amin. Biar nggak lupa kita kasih bingkisan ini, termasuk ini nggak seberapa Bu. Mohon diterima karena kan untuk putri-putrinya kan. Putri-putri saya. Terima kasih banyak. Semoga Pak diterima. Jadi amal baik Pak Apik dan keluarga. Amin. Yang penting anak-anak semangat Bu. Terima kasih supportnya, bantuannya, dukungannya. Yang paling utama itu dorongan semangat. Di saat saya sudah down, bingung, nggak tahu harus kemana mencari bantuan. Ternyata asli dan Pak Apik datang merangkul kami. Memberikan dukungan tidak hanya dari sisi moral, tapi juga material. Masih tidak yakin saya Pak. Mudah-mudahan dalam sebulan ini kita bisa. Berarti untuk listrik saya persiapan tambah daya. Nanti kita tinggal diskusi seperti apa. Listrik pun biar kami yang support Bu. Jadi nambah daya pun biar kami yang support. Masya Allah Pak Apik. Pak Apik. Mohon Bu. Saya harus bilang apa? Apa-apa Bu. Ini yang bisa kita bantu sih. Yang saya impikan selama ini, solusinya ternyata dari Pak Apik. Berkat teman-teman asli Jatim. Nggak apa-apa. Semangat. Semangat selalu. Semangat selalu. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan yang dicita-citakan Ibu. Amin. Jadi kita melihat semangat Ibu luar biasa, tulusannya juga luar biasa, ketekunannya juga luar biasa. Jadi bisa menjadi teman-teman penyemangat, terutama yang nonton ini ya. Jadi memang kita benar tulus Bu untuk mensupport ini, membantu ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat banget nanti. Meskipun ini masih kita rencanakan, semua udah bisa terwujud. Jadi kita bisa segera eskalasi dan eksekusi gitu. Nanti saya selanjutnya. tidak bisa membalas kebaikan jenengan. Tidak ada yang bisa saya berikan pada jenengan dan keluarga selain terima kasih dan doa Pak Apik. Sami-sami. Kalau memang tadi sudah diizinkan tempat ini untuk kita permak, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Semoga lebih baik lagi, pelayanannya juga lebih luas lagi seperti harapan Bu Dewi. Untuk melayani pelanggan lebih jauh lagi, mengenalkan arah laundry, ya lebih baik lagi. Gitu ya Bu? Iya Pak Apik. Matur suwun sangat, terima kasih sudah berbagi cerita dengan teman-teman. Saya juga terima kasih pada Pak Apik Manajemen, juga untuk teman-teman asli DPD Jatim, asli pusat. Semoga semakin menginspirasi, membawa pengusaha laundry menjadi lebih sukses, lebih makmur lagi Pak Apik. Amin. Siap, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sharing hari ini bersama Bu Dewi. Jadi ini adalah program kami dari Apik Manajemen untuk di sisi sosial dan kemanusiaan. Memang kita sudah sepakat di internal perusahaan bahwa kita tetap butuh mengulurkan tangan, membantu
bukan sekedar hanya dana, tapi bagaimana biar ini bertumbuh. Jadi industri laundry ini bertumbuh, karena kami melihat dari sisinya Bu Dewi ini, kami sudah review bersama teman-teman di Apik Management di internal kemarin sebelum datang ke sini. Tujuannya emang satu, yaitu kita mau membangkitkan lagi industri laundry melalui Bu Dewi seperti ini, mungkin akan ada di kota teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Bu Dewi, Ara Laundry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.